Janganlah khawatir akan hari esok. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Firman Domini yang terkasih, oleh bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk sadar akan panggilan kita sebagai murid Kristus. Kristus telah melibatkan kita dalam misinya untuk menyampaikan kabar baik kerajaan Allah kepada semua makhluk. Penegasan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mau menyadarkan kita akan prioritas kita sebagai murid Kristus. Kepada Kristus kita meletakkan harapan, dan tentu kita percaya akan penyelenggaraannya di dalam hidup kita. Dalam cita rasa iman yang dalam, percaya akan penyelenggaraan Kristus yang terjadi di dalam hidup kita, segala bentuk kekhawatiran tentu akan berada jauh dari hidup kita. Dengan sangat jelas, Injil mengajarkan kita konsekuensi dari pengabdian kepada dua tuan. Mengabdi yang satu, mengabaikan yang lain.
Apalagi kedua Tuhan itu saling bertentangan, tidak dapat dipersatukan. Seperti dalam bacaan Injil tadi, Allah dan Mammon. Situasi pengabdian kepada dua Tuhan akan membuat seseorang hidup dalam persimpangan, tidak dapat membangun prioritas dalam hidupnya. Ia tidak akan pernah mampu mencintai dan melayani secara total. Cinta yang ia bangun selalu berada dalam persimpangan. Suatu waktu cintanya bisa jatuh ke ekstrem kiri, dan di waktu yang lain cinta yang dibangunnya bisa jatuh ke ekstrem kanan juga. Ia akan selalu hidup dalam penghakiman oleh karena kebimbangannya mau mencintai yang mana. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, sebagai pengikut Kristus tentu mencintai Kristus dengan melakukan kehendaknya dalam hidup harian kita adalah prioritas hidup kita. Kita percaya akan penyertaannya dalam hidup kita. Mewujudkan kerajaan Allah di dunia adalah wujud nyata dari kita mencintai Tuhan. Kita tidak dapat mencintai Dia secara total apabila hati kita terikat pada kekayaan. Memang kekayaan sangat perlu di dalam kehidupan kita, tetapi kekayaan tidak harus menjadikan kita gelisah, tidak harus menjadikan kita khawatir. Kekhawatiran yang berlebihan terhadap kekayaan mau menegaskan bahwa kita kurang beriman, kita kurang percaya akan penyelenggaraan Tuhan di dalam hidup kita. Kekayaan tidak bisa menjadi jaminan kebahagiaan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Jika sebagai pengikut Kristus kita meletakkan kebahagiaan kita pada kekayaan, tentu kebahagiaan kita akan pergi bersama dengan hilangnya atau habisnya kekayaan yang kita miliki. Tetapi jika kita meletakkan kebahagiaan kita kepada Yesus, tentu kita akan mengalami kedamaian yang dalam, dan kita akan terus merasakan cintanya yang berlimpah di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Kristus adalah sumber tumpuan dan hidup kita. Mencintai Yesus adalah prioritas di dalam hidup kita, dan hal ini harus kita wujud nyatakan dalam praktik hidup kita sehari-hari. Menarik bahwa Yesus mengajak kita untuk jangan khawatir akan apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Sebab karena kita hidup di dalam Kristus, Ia akan menjamin segala yang kita butuhkan dalam hidup harian kita. Siapakah di antara kalian yang oleh karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mari kita letakkan hidup kita kepada Kristus. Kita jauhkan segala macam kekhawatiran kita dari hidup kita dengan meletakkan hidup kita di bawah Kristus. Tuhan memberkati.